Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pandu gelombang dari bagian dari mata kuliah optoelektronika, di mana di awal di pendahuluan pada sistem optoelektronik itu ada beberapa komponen. Di antaranya adalah ada sumber cahaya, kemudian ada transmisi, kemudian ada detektor, kemudian ada display. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transmisi, di mana untuk sistem transmisi pada pandu gelombang, pada sistem optoelektronika ini adalah menggunakan pandu gelombang. Nah, lebih spesifiknya di sini adalah pandu gelombang optik. Pada pandu gelombang optik di sini adalah merupakan salah satu bagian dari sistem optoelektronika sebagai media untuk transmisi sumber cahaya untuk bisa ditangkap oleh detektor. Nah, pada pandu gelombang di sini nanti ada dua jenis, yaitu yang pertama pandu gelombang planar dan yang kedua ada jenis untuk fiber optik. Nah, dari dua jenis pandu gelombang di sini, untuk pandu gelombang planar itu adalah suatu media transmisi yang menjalarkan gelombang optik yang terbuat dari bahan dielektrik dengan struktur planar atau bidang datar. Di sini untuk pandu gelombang planar di sini mungkin bisa dikatakan sebagai jenis pandu gelombang yang paling sederhana. Dia mempunyai struktur planar atau hanya bisa dikatakan dua dimensi karena dia berupa bidang datar. Nah, kemudian kalau yang jenis fiber optik di sini dia mentransmisikan sama, yaitu gelombang optik, namun dia berupa strukturnya adalah silindrik, jadi berupa silinder. Nah, untuk fiber optik saya kira di sini pasti pada saat ini hampir semua telekomunikasi sudah beralih atau berpindah ke fiber optik karena di sini dianggap dia bandwidth-nya paling lebar, kemudian kecepatannya juga jauh lebih tinggi karena dia menggunakan sumber cahaya, sehingga bisa kita tahu kecepatan cahaya itu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, prinsip kerja dari kedua pandu gelombang di sini yaitu berdasarkan, saya kira ini sudah pernah didapatkan waktu di SMA di materi optik ya. Ada istilah pemantulan dalam total. Nah, prinsip-prinsip untuk menjalarkan cahaya agar bisa merambat dengan baik pada pandu gelombang optik di sini, baik pada pandu gelombang planar maupun fiber optik. Ini prinsip dasarnya adalah dengan memanfaatkan peristiwa pemantulan dalam total. Nah, fenomena pemantulan dan pembiasan itu bisa memenuhi 3 hukum dasar yang dikenal dengan hukum pemantulan dan pembiasan yang menyatakan bahwa satu ya, sinar datang, kemudian sinar pantul dan sinar bias membentuk satu bidang yang disebut dengan bidang datang atau bidang kejadian yang arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang permukaan pantul. Atau di sini adalah bidang batas kedua medium. Yang kedua adalah besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul, atau bisa dituliskan dengan simbol yaitu θ 1 sama dengan θ 2 yang dikenal dengan sebagai hukum pemantulan atau hukum refleksi. Yang ketiga di sini adalah sinar datang, sinar bias itu memenuhi persamaan Snellius, yaitu N1 sin θ 1 sama dengan N2 sinus θ 2. Nah, prinsip-prinsip inilah yang mendasari peristiwa dari pemanduan gelombang optik atau sini cahaya melewati baik fiber optik maupun gelombang planar. Nah, dari hukum ketiga pemantulan dan pembiasan itu dapat dibuktikan ya dengan beberapa cara, diantaranya dengan prinsip Huygens
bisa prinsip Fermat, ataupun dengan teori dari sinar. Nah, saya kira untuk pembuktian di sini tidak kita buktikan ya, tetapi ini seharusnya sudah pernah dibuktikan di mata kuliah optik. Jadi di sini akan kita bahas untuk yang lebih secara umumnya, untuk detailnya akan dibahas di materi untuk bidang mata kuliah optik. Nah, kalau kita lihat di sini, cahaya yang datang ada pada bidang batas 1 dan batas 2. Jadi secara umum, cahaya itu kalau melewati bidang batas, pasti ada cahaya yang diteruskan, kemudian ada juga cahaya yang dipantulkan balik. Secara umum seperti ini. Nah, di sini untuk peristiwa pemantulan itu kita kenal ada 2 jenis, yaitu pemantulan eksternal atau refleksi eksternal dan pemantulan internal atau dikenal refleksi internal, atau ini pemantulan dalam dan pemantulan luar. Nah, bedanya apa di sini? Untuk pemantulan luar atau refleksi eksternal, di sini nilai dari N2 lebih besar daripada N1. Kemudian kalau yang pemantulan N1 itu yang lebih besar ya dibandingkan N2. Nah, di sini hati-hati untuk N1 dan N2 itu acuannya adalah sinar datangnya, itu medium dari sinar datang itu dinamakan sebagai N1. Jadi tidak selalu N1 itu kita taruh di atas gitu ya. Jadi kalau nanti misalkan sinar itu datangnya dari bawah kemudian ke atas seperti ini, maka nanti yang menjadi N1 jadi yang bawah, yang atas jadi N2. Jadi untuk sebagai acuan N1, N2 di sini adalah sinar datangnya, medium dari sinar datang itu menjadi N1, kemudian medium yang dituju itu menjadi N2. Nah, 4 prinsip dari persamaan Fresnel di sini ya. Jadi ada 4 persamaan Fresnel yang dikenal dari ada koefisien untuk refleksi, ada koefisien untuk transmisi, baik yang tegak lurus maupun yang sejajar ya. Kurang lebih secara matematis dirumuskan ini. Nah, saat ini juga sudah dibahas di mata kuliah optik. Ini saya ambilkan aja untuk persamaan dari 4 persamaan Fresnel. Nah, pada yang kita fokuskan di sini adalah fenomena untuk pemantulan dalam. Jadi, ini ada keistimewaan di sini karena di sini adalah menjadi dasar tadi sebuah cahaya agar bisa terpandu dengan baik pada pandu gelombang. Jadi di sini harus N1 lebih besar dari N2. Jadi memanfaatkan pemantulan dalam. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, kalau cahaya itu datang dari medium yang renggang, N1 lebih kecil, ke medium yang lebih rapat, maka sinar biasnya di sini adalah mendekati garis normal. Sebaliknya, di sini nanti ketika sinar datang dari medium yang rapat menuju yang renggang, sinar biasnya ini akan lebih besar. Nah, suatu saat di sini pada pemantulan dalam, kalau nilai dari sinar biasnya ini semakin lama semakin besar atau suatu saat akan menjadi 90. Nah, di situ akan keadaan yang dinamakan sudut kritis nanti ya. Jadi di belakang nanti kita bahas. Nah, di sini kalau kita besarkan lagi ternyata nanti ada peristiwa pemantulan dalam total sehingga tidak ada lagi cahaya yang dibiaskan. Nah, inilah yang menjadi prinsip dari pemanduan cahaya pada pandu gelombang optik, baik di pandu gelombang planar maupun di fiber optik. Nah, maka untuk kita bahas untuk fenomena yang pemantulan dalam. Jadi di sini pada N1 lebih besar daripada N2. Kalau kita tadi variasi sudutnya dari 0 hingga ke 90 derajat akan diperoleh 2 macam keadaan istimewa di sini ya. Keadaan pertama itu yang dinamakan sebagai sudut kritis. Nah, sudut kritis di sini terjadi tadi syaratnya adalah, jadi untuk sudut kritis, ya, di sini adalah ketika terjadi nilai dari
tetanya ya. Jadi kalau kita lihat di gambarnya tadi, di sini ada theta I, sudut datang, ini theta T itu untuk sudut bias, dan theta R ini adalah untuk sudut pantulannya. Nah, tadi keadaan sudut kritis atau keadaan kritis tadi adalah ketika nilai theta T-nya di sini nilainya adalah 90 derajat. Jadi di sini ketika nilai dari theta T gitu ya. Jadi ini nilai dari theta T-nya sama dengan 90 derajat. Nah, sebenarnya kalau kita gunakan dengan persamaan Snellius tadi, yaitu kalau sinarnya dari N1, ya, N1 dikali sinus theta 1 sama dengan theta I ini ya, sama dengan N2 dikali sinus theta T. Ketika nilai theta T-nya 90, maka sudut theta I ini dinamakan sebagai sudut kritis. Jadi ini N1 dikali dengan sinus theta T, theta kritis ya, kami theta C, sama dengan ini N2, ini adalah sinus 90 derajat. Nah, kita tahu sin 90 itu adalah nilainya 1. Sehingga kita dapatkan di sini N1 sinus theta kritis itu sama dengan N2. Sehingga kita dapatkan sinus sudut kritisnya itu adalah N2 dibagi dengan N1. Atau bisa dituliskan nilai sudut kritisnya adalah arcus sinus dari N2 dibagi N1. Nah, ini bisa dialami ya, sudut kritis itu bisa terjadi pada pemantulan internal, sehingga syaratnya harus nilai N1 itu harus lebih besar dari N2. Atau istilahnya di sini, sinarnya harus datang dari medium yang rapat menuju medium yang lebih renggang. Ini adalah syaratnya. Nah, ini tadi syaratnya theta T sama dengan 90 ya. Atau kita tuliskan, maka dapatlah nilai sudut kritisnya itu adalah arcus sinus dari N2 dibagi dengan N1. Oke, kemudian keadaan istimewa yang kedua itu adalah namanya adalah sudut polarisasi. Nah, sudut polarisasi di sini adalah ketika terjadi, jadi kalau sudut polarisasi itu, ini ada syaratnya, yaitu ketika nilai dari theta I ya, ditambah dengan theta T, itu nilainya adalah 90 derajat. Maka ini terjadilah yang dinamakan sebagai peristiwa polarisasi. Ketika theta I ditambah theta T sama dengan 90, maka sudut datangnya dinamakan sebagai sudut polarisasi. Nah, di sini maka nanti yang theta I-nya ya, kita beri nama menjadi sudut polarisasi atau kita beri nama theta P. Sehingga persamaan untuk yang Snelliusnya saya kira sama dengan yang di sini prosesnya, yaitu N1 N1 dikali dengan sinus theta I sama dengan N2 sinus theta T. Nah, kalau kita masukkan dari sini, maka kita dapatkan di sini nilai theta T gitu ya. Sehingga kita tuliskan di sini theta T-nya itu bisa kita tuliskan menjadi 90 dikurangi dengan theta P, theta polarisasi. Maka kalau kita substitusikan ke persamaan ini, maka kita dapatkan N1, ini sin, kita ganti menjadi theta P sama dengan N2 dikali sinus, ini kita ganti dengan 90 minus theta P. Oke, dari sini maka kita bisa menghitung atau menentukan besarnya sudut polarisasi. Nah, maka kita lanjutkan di sini maka menjadi N1 sinus dari theta P
sama dengan N2 ini menjadi cos gitu ya. Jadi nama lainnya adalah cosinus theta P. Nah, bisa kita pindahkan sin theta P. Theta P kita bagi dengan cosinus theta P sama dengan berarti adalah N2 dibagi dengan N1. Oke, dari sini berarti bisa kita dapatkan sin per cos itu adalah tangen. Jadi tangen theta P polarisasi sama dengan ini adalah N2 dibagi dengan N1. Atau dapatlah sudut polarisasinya itu adalah arkes tangen dari N2 dibagi dengan N1. Oke. Nah, ini untuk dua keadaan istimewa pada peristiwa pemantulan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi di sini, jadi nanti ada peristiwa tadi yang dinamakan sudut kritis tadi adalah ini ketika nomor 2 ya. Jadi ketika nilai theta t-nya di sini adalah nilainya sama dengan 90 derajat. Maka di sini sudutnya dinamakan sebagai sudut kritis. Nah, kemudian ternyata ketika sudut datangnya itu lebih besar daripada sudut kritis. Nah, ini ketika ini ya. Di ini sudut datangnya diperbesar lagi atau melewati sudut kritis ini. Nah, ternyata di sini semua cahayanya adalah dipantulkan. Inilah yang dinamakan sebagai peristiwa di sini. Ini adalah pemantulan dalam total. Jadi pemantulan dalam total itu terjadi ketika nilai dari sudut datangnya itu lebih besar daripada sudut kritis. Nah, di sini tadi jadi N1 bisa dibawa karena sinarnya itu datangnya dari sini ya. Ini menjadi N1, maka medium yang bawah ini menjadi N1, yang di sini menjadi N2. Ini adalah peristiwa pemantulan dalam total. Nah, inilah yang dimanfaatkan atau yang dipakai tadi untuk memandukan cahaya pada serat optik atau bisa juga dipandu gelombang planar. Ini adalah sebagai dasar konsep dasar untuk memandukan cahaya melewati sebuah medium pada pandu gelombang optik. Nah, di sini tadi ya ketika sudut datang lebih besar dari sudut kritis, nah, maka menyebabkan koefisien amplitudo refleksi untuk arah getar medan listrik sejajar dan tegak lurus bidang datar berharga imajiner. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan ya untuk tadi kalau kita lihat dari persamaan trigonometri yang nilai dari sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu kan nilainya sama dengan 1 atau nilai dari cos theta sama dengan akar dari 1 min sin kuadrat theta. Nah, kalau kita lihat tadi persamaan di Snellius adalah nilainya itu adalah sin theta ya. Jadi kalau di sini itu kita dapatkan dari persamaan trigonometri yaitu nilai dari sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta kan nilainya sama dengan 1. Ini dari sin kuadrat theta theta t gitu ya ditambah cos gitu ya kuadrat theta T kan nilainya sama dengan 1 atau dirubah dalam bentuk ini. Nah, kalau kita pakai Snellius itu adalah N1 tadi ya.
N1 sinus theta I sama dengan N2 sin theta T, nah, maka bisa dituliskan nilai sin theta T ini. Sehingga untuk mendapatkan nilai dari ini, kita substitusikan gitu ya. Nilai sin theta T-nya itu kita ganti dengan ini. Nah, kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan persamaannya adalah ini. Akar dari 1 min N1 dibagi dengan N2 kuadrat kali sin kuadrat theta I. Nah, kemudian kalau theta I tadi ya, theta I-nya lebih besar atau sudut datangnya lebih besar dari sudut kritis, maka didapatkan di sini sin theta I, tadi kan nilainya kan sama dengan N2 dibagi dengan N1 gitu ya. Maka nilai kosinus theta T harganya akan menjadi imajiner. Jadi nilainya akan menjadi imajiner. Jadi kalau di sini tadi theta I-nya lebih besar dari theta kritis, maka nilai sinus theta I, ya, sinus theta I tadi kan berarti nilainya lebih besar daripada N2 dibagi dengan N1. Nah, sehingga untuk bisa kita tuliskan kosinus theta T itu menjadi plus minus I ya, jadi bilangan kompleks B. Kalau theta I lebih besar dari theta T, maka nilai B-nya bisa kita tuliskan. Nah, B-nya jadi positif ya, dibalik saja angkanya. Ini pindahkan ke depan, ini dikurangi dengan 1. Tetapi nanti di depannya ada plus minus I. Nah, kemudian kalau bisa saja dituliskan secara umumnya untuk yang koefisien refleksi R yang tegak lurus ada A plus IB dibagi dengan A min IB dengan I tadi adalah N1 dibagi dengan N2 kali dengan kosinus theta I. Atau bisa juga dituliskan jadi kosinus V ditambah dengan I sinus V dibagi dengan cos V minus I sinus V. Nilainya untuk tangen V adalah B dibagi dengan A. Nah, B-nya adalah ini dan A-nya adalah ini. Atau bisa dituliskan secara eksponen ya. Eksponen I kali V bagi eksponen minus IV. Atau E pangkat I2V. Di mana V merupakan pergeseran fase untuk gelombang terpantul dengan arah getar medan listrik tegak lurus terhadap bidang datang atau sering disebut dengan istilah moda TE. Kalau kita substitusi besaran A dan B tadi, kita peroleh pergeseran gelombang terpantul dengan arah getar medan listrik yang tegak lurus itu sebesar ya, tangan V sama dengan kita masukkan nilai B dan A-nya ke persamaan ini. Nah, maka akan kita dapatkan untuk nilai dari tangan V-nya. Sedangkan untuk moda TM itu pergeseran fasenya, ini deltanya untuk gelombang terpantul arah getar medan listrik sejajar ya, bidang datang atau disebut dengan TM itu dapat dicari dengan persamaan ini ya, tangen deltanya sama dengan N1 dibagi N2 kuadrat kali dengan tangen V. Nah, ini sebagai contoh di sini, seberkas cahaya merambat dari medium gelas ke medium udara yang masing-masing mempunyai indeks bias N gelasnya 1,5, N udara sama dengan 1.
Kemudian bila sudut datang berkas cahaya adalah 60 derajat, maka tentukan pergeseran fase untuk arah getar medan listrik yang tegak lurus dan yang sejajar bidang datar, atau untuk moda TE dan moda TM. Nah, sekarang kalau untuk moda TE, saya kira tinggal ini tadi ya, pergeseran fasenya, tangan tadi, akar dari sin kuadrat dari 60 ya, sin kuadrat theta I minus N2 dibagi N1 kuadrat dibagi dengan kosinus theta I. Kita dapatkan kurang lebih 47,9 derajat. Nah, untuk yang moda TM, kita masukkan aja persamaan yang ini tadi, maka dengan persamaan yang kita dapatkan di sini yaitu tangannya itu sama dengan N1 dibagi N2 kuadrat, kita kalikan dengan tangan V. Nah, sehingga kita dapatkan nanti nilai deltanya sampai 68,1 derajat. Oke, kemudian untuk tadi di awal ada tadi prinsip-prinsip dasar pada pemanduan gelombang. Nah, tadi ada dua jenis pandu gelombang, yaitu pandu gelombang planar dan fiber optik. Nah, kita bahas dulu yang pertama untuk pandu gelombang planar. Jadi di awal tadi sudah kita sebutkan bahwa pandu gelombang planar itu yang paling sederhana ya. Di sini yang paling sederhana. Kalau dia jenisnya itu adalah simetri atau papak simetri atau planar simetri, maka pandu gelombang di sini dia memiliki medium sekelilingnya itu adalah sama. Maksudnya di sini kalau kita gambarkan, di sini adalah salah satu bentuk ya. Jadi struktur dasar dari pandu gelombang itu yang jelas ada indeks bias film di sini ya. Kalau di planar itu di sini dinamakan indeks bias film NF ya. Kita beri NF untuk film. Kemudian ada cover. Ini untuk cover N cover dan di sini adalah indeks bias substrat NS. Jadi ada tiga jenis indeks bias pada pandu gelombang planar. Ini strukturnya seperti ini. Ini planar, ini dimensi ketebalannya itu bisa dianggap kecil ya dibandingkan lebarnya. Maka kalau di sini ada istilahnya N1 gitu ya, N2 dan sini ya. Lah yang dinamakan untuk yang simetri, jadi yang dinamakan untuk yang simetri itu ketika nilai dari indeks bias substrat ya, N substrat sama dengan N cover. Ya. Maka di sini dinamakan pandu gelombangnya itu adalah pandu gelombang yang simetri, artinya indeks bias substrat dengan indeks bias covernya sama. Maka dinamakan sebagai pandu gelombang yang simetri. Nah, seperti dari prinsipnya tadi, jadi untuk film di sini adalah tempat dari cahaya tadi dipandukan. Jadi ada misalkan ya, kita gambarkan di sini itu ada cahaya yang masuk ke sini. Jadi cahayanya masuk dari sini, maka cahaya nanti akan merambat di sini ya, dengan konsep tadi pemantulan dalam total. Nah, maka syaratnya di sini, maka agar cahaya ini bisa terpandu dengan baik pada film, maka di sini nilai dari indeks bias filmnya itu harus lebih besar ya daripada indeks bias cover. Begitu juga nilai indeks bias film itu juga harus lebih besar dari indeks bias substrat ya, agar terjadi peristiwa pemantulan dalam total ya. Ini adalah jenis dari pandu gelombang planar. Jadi ada tiga jenis bahan di sini. Ada yang dinamakan sebagai substratnya, kemudian ada yang dinamakan sebagai film, tempat menjalarnya cahaya, kemudian ada yang dinamakan sebagai cover. Ada tiga. Nah, tadi kalau yang simetri itu artinya indeks bias cover sama dengan indeks bias substrat.
Nah, untuk penjalarnya, ini kalau kita lihat dari samping gitu ya, dari samping sini, kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini ada peristiwa pemantulan dalam total tadi ya. Di sini agar terjadi pemantulan, maka theta I-nya di sini harus lebih besar dari apa? Sudut kritisnya di sini. Maka nanti bisa kita hitung. Jadi sudut kritisnya berapa ya di pada titik A di sini ya. Jadi kalau yang dinamakan simetri itu ketika N2, di sini juga N2. Itu yang dinamakan sebagai pandu gelombang planar simetri. Nah, di sini nanti ada pergeseran total pada pandu gelombang papak simetri secara matematis dituliskan di sini. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi di sini nanti ada pergeseran fase ya. Jadi karena di sini ada melewati bidang batas, ini agak perubahan fasenya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah 2D dikali dengan N1 cosinus theta. Nah, di sini kalau kita lihat berarti lintasan geometrinya ya, penjalarannya itu adalah 2 kali D ya. Kalau di sini tebal film ya. D itu adalah untuk tebal film di sini. D. Jadi 2D gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan cosinus theta gitu ya. Kalau ini panjangnya ini, maka yang lintasannya di sini adalah 2D cosinus theta. Kalau kita kalikan dengan nilai indeks biasnya di sini dinamakan sebagai lintasan optik. Jadi lintasan optik. Nah, lintasan optik ini kita kalikan dengan 2pi per lambda ya. Ini jadilah yang dinamakan sebagai beda fasenya. Beda fase dikurangi dengan 2v sama dengan 2m dikali dengan pi. Di sini itu adalah order gitu ya. Jadi di penjalaran gelombang itu dikenal sebagai order. Order mungkin bahasa teknisnya adalah cara ya. Jadi ada banyak cara cahaya ini bisa mengalami pemanduan dalam total. Jadi selama sudutnya tadi lebih besar ya daripada sudut kritis, maka cahaya itu pasti bisa terpandu dengan baik di sini. Misalkan untuk cara yang satu, kemudian pada sudut tertentu lagi ada cara yang kedua dan sebagainya. Ini yang dinamakan sebagai ordernya. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi 2dn1 cos theta dibagi dengan lambda 0. Dikurangi dengan V sama dengan M dikali dengan Pi. Nah, di sini kalau secara logika, maka semakin besar D-nya, nah, maka akan semakin banyak moda di sini yang bisa terpandu. Nah, kalau kita lihat untuk menghitung sudut maksimumnya di sini ya, cosinus theta maksimumnya bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan yaitu M dikali Pi dikali dengan V ya, kali dengan lambda 0. Ini lambda 0-nya itu adalah panjang gelombang di ruang hampa ya. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah modanya itu juga tergantung dari panjang gelombang yang dipandukan di sini. Nah, untuk menghitung jumlah modanya itu bisa kita tentukan M sama dengan I2 dN1 cosinus theta maksimum ya dibagi lambda 0 dikurangi dengan V per Pi. Kalau untuk sudut datang masing-masing moda lebih besar dari sudut kritis, ini theta M lebih besar dari N2 dibagi N1 ya. Maka bisa kita tuliskan untuk ordernya adalah kurang dari 2dn1 dibagi lambda 0 akar gitu ya. Sehingga untuk M-nya adalah kurang dari atau sama 2V. Nah, V itu adalah frekuensi ternormalisasi yang nilainya bergantung pada ketebalan tadi ya, ketebalan film. Ini ya. Nah, ini pi dn1 per lambda 0. Atau pi kali d per lambda 0 akar n1 kuadrat dikurangi dengan n2 kuadrat. Sebagai contoh di sini ada sebuah gelas mikroskop
mempunyai indeks bias 1,5, kemudian tebalnya 1 mm, bila berkas cahaya dengan panjang gelombang 0,4 mikrometer dipandukan dalam gelas tersebut, berapa jumlah moda yang dapat dipandukan dan berapa sudut datang moda untuk M atau orde 0 dan untuk orde 100. Nah, untuk menghitung jumlah moda tadi, maka kita harus mengetahui nilai dari frekuensi ternormalisasi itu ya. Kita gunakan persamaan yang ini tadi untuk menghitung nilai V-nya atau frekuensi ternormalisasinya. Kita masukkan ya angkanya, kurang lebih dapatlah 8.781. Nah, kemudian kalau jumlah moda yang dapat terpandu itu dengan mengambil nilai pergeseran fase sebesar pi, pi radian, maka kita dapatkan di sini ada 2V dikurangi dengan V dibagi dengan pi. Ini untuk ordenya. Kalau kita masukkan, nah, akan kita dapatkan kurang lebih nilainya adalah 2V per pi, gitu ya. Ini kalau kita hitung, kan nilainya mendekati ya. Jadi kalau kita hitung nilainya adalah mendekati dari 2V dibagi dengan pi. Kalau V-nya tadi ini ya 8.781 ya. Kita masukkan ke sini, ini bisa kita abaikan ya kalau untuk pergeseran V. Nah, ini kan kalau kita hitung berarti kan 2V gitu ya. Dibagi dengan pi minus ini ya, V dibagi dengan pi ya. Kalau ini kan nilainya 1 gitu ya. Kurangi 1 kalau untuk pergeseran sebesar pi radian gitu. Maka ini kan nilainya bisa kita abaikan sehingga tinggal kita tuliskan yang depan saja ya. Kurang lebih nilainya 5.590 moda atau cara ini sangat banyak. Nah, kemudian untuk sudut datang maksimumnya di sini kita tuliskan tadi cosinus theta m itu mp ditambah v ya. Maka untuk yang maksimumnya ini kita ambil untuk yang orde 0 ya. Orde 0 tadi m sama dengan 0, maka kita dapatkan untuk theta yang paling besar di sini ada 89,99 derajat. Untuk yang 100 kita masukkan ke sini ya. Nah, kita dapatkan berarti jadi selisihnya kecil untuk moda 0, moda 100. Tadi ada, padahal di sini kalau kita lihat ada sekitar 5.000 ya, 5.500 atau hampir sekitar 5.600-an moda. Ini untuk moda 0 dan moda 100. Kemudian bila berkas cahaya yang digunakan mempunyai panjang gelombang 1,55 mikrometer, maka pandu gelombang mempunyai frekuensi ternormalisasi, ya, tinggal menggantikan dengan nilai lambda. Ternyata lambdanya itu tinggal frekuensi ternormalisasi menjadi 2266. Sedangkan jumlah moda yang terpandu itu menjadi kurang lebih 1442 moda. Nah, artinya di sini kita lihat jumlah moda itu tidak hanya bergantung pada dimensi dari tebal film, tapi juga dipengaruhi oleh panjang gelombang yang digunakan. Jadi kalau pada dimensi yang sama, jadi kalau pakai panjang gelombang yang pertama tadi adalah panjang gelombangnya ini adalah 0,4 mikrometer ya. Nah, itu ada sekitar 5.590 moda. Namun ketika kita menggunakan panjang gelombang 1,55 mikrometer, nah, jumlah modanya tinggal 1.442 moda. Untuk theta maksimumnya dengan cara yang sama kita dapatkan kurang lebih ini ya 89 ini yang bersama dan 87 derajat. Ini ya contoh tadi itu hanya menunjukkan bahwasanya jumlah moda yang terpandu itu juga bergantung pada
panjang gelombang yang dilewatkan. Oke, kemudian untuk pandu gelombang jenis yang kedua tadi adalah untuk yang serat optik. Di sini serat optik merupakan media transmisi berupa struktur silindrik. Nah, secara umum bagian dari serat optik yang paling utama itu ada inti atau core dan bagian cladding. Nah, di core ini tadi kalau di pandu gelombang planar yang dinamakan sebagai film ya, tapi di sini disebut sebagai core, di sini sebagai media untuk transmisi. Nah, secara prinsipnya sama, jadi di sini nilai inti ya dinamakan kalau ini N1, indeks 1 gitu. Nah, cahayanya kita masukkan di inti dari serat optik, maka di sini nanti akan sama ya, terjadi peristiwa tadi ya, pemantulan dalam total di sini N2. Sehingga syarat tadi tetap berlaku ya. Di sini kalau membuat serat optik harus memenuhi N1 harus lebih besar daripada N2 agar terjadi pemantulan dalam total. Nah, namun dalam kenyataannya di serat optik itu tidak hanya terdiri dari inti dan cladding, tetapi ada tambahan lain yaitu di sini mungkin ada lagi di coating gitu ya, untuk kemudian ada membran baru dikasih jaket, jadi ada banyak. Tapi untuk bagian yang paling utama di sini adalah inti dan cladding. Nah, tambahnya ini hanya untuk memperkuat ya. Jadi kalau kita lihat di sini serat optik kan biasanya kalau terutama yang single mode terbuat dari gelas otomatis akan mudah patah, maka ada perlakuan atau perlindungan lain seperti diberi jaket, kemudian ada membran dan sebagainya agar serat optik itu menjadi bisa lebih kuat. Nah, untuk jenisnya serat optik itu berdasarkan profil indeks bias bisa dibedakan ya. Ada dua jenis yaitu serat optik untuk step index dan serat optik untuk yang graded index. Yang dinamakan untuk serat optik step index dia mempunyai indeks bias serba sama di seluruh bagian inti. Jadi di intinya ini terbuat dari bahan yang mempunyai indeks bias serba sama. Namun kalau yang tipe graded index dia akan mempunyai indeks bias pada bagian pusat paling besar, kemudian akan mengecil atau berangsur-angsur kecil atau secara gradual dengan bertambahnya jarak dari pusat inti. Mungkin lebih jelasnya dilihat di gambar ini. Ini yang sebelah kiri ya, bagian kiri ini adalah untuk yang tipe step index. Nah, kalau kita lihat profil dari nilai indeks bias, baik dari pusat atau pusat inti sampai di batas claddingnya dia mempunyai indeks bias serba sama. Ini untuk yang tipe step index. Sedangkan yang di sebelah kanan di sini, nah dia mempunyai gradual. Jadi nilainya berubah dari yang inti paling besar, kemudian mengecil sampai pada batas N2. Jadi nilai N1-nya dia sebagai fungsi R. Nah, kalau di sini selama pada jarak kurang dari A, nilai indeks biasnya sama. Ini tipe dari serat optik berdasarkan profil indeks bias. Namun juga bisa dibedakan ini kalau berdasarkan jumlah moda, maka kita kenal tadi ada yang namanya single mode dan multi mode. Single mode itu artinya moda yang terpandukan di sini tadi hanya satu ya. Kalau yang multi mode ini bisa banyak, lebih dari satu. Nah, ini kita bahas untuk yang profil dari serat optik step index tadi. Jadi nilai N1-nya di sini adalah serba sama. Misalkan di sini untuk nilai dari indeks biasnya, misalkan ini cahaya merambat dari udara, kita masukkan ke ujung dari serat optik. Nah, maka di sini ada batas medium dari udara menuju ke inti atau diberi nama N1. Kemudian di sini ada batas lagi medium
dari N1 ke N2. Nah, ini prinsip yang digunakan sama seperti di pemantulan dalam total. Nah, persamaan ini nanti bisa dikenal dinamakan ada numerical aperture ya. Jadi salah satu karakter atau karakter dari serat optik itu bisa juga mempunyai nilai numerical aperture. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini sebenarnya sama ya konsepnya dengan pemantulan dalam total tadi. Kalau di sini kita ambil pada batas dari N1 dan N2 pada saat di sini. Kebaca kalau ini terjadinya pada saat sudut kritis ya. Maka berlakulah di situ N1 gitu ya, batas di titik ini itu berlaku N1 dikali dengan sinus. Kita beri nama untuk yang theta kritis gitu akan sama dengan N2 gitu ya. Ini sinnya berarti sinus 90 tadi. Sehingga kita dapatkan di sini nilai sinus sudut kritisnya itu sama dengan N2 dibagi dengan N1. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini, kalau ini misalkan untuk sudut kritis, maka di sini pada batas antara udara dengan N1, maka di sini sudutnya, kalau kita gambarkan di sini, ya, ini yang tadi untuk yang sudut kritisnya, theta kritis. Ini kalau untuk yang sudut yang di sini, maka kita beri nama ini theta T misalkan ya. Maka nilai theta T-nya di sini adalah 90 dikurangi dengan sudut kritis. Nah, maka sehingga bisa kita tuliskan di sini nilai dari persamaan Snellius dari udara menuju ke N1 itu berarti berlakulah N1 gitu ya. Di N udara ya dikali sinus itu alfa di sini, sin alfa sama dengan menjadi N1 ya. N1 dikali dengan sinus dari tadi sudutnya di sini adalah ini ya 90 gitu. Di 90 dikurangi dengan theta kritis gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan theta kritis ini menjadi alfa maksimum. Ini menjadi sudut masukan maksimum alfa mak. Sehingga bisa kita tuliskan ini N udara sin dari alfa maksimum itu dengan N1 ini jadi kosinus ya. Theta kritis. Sehingga bisa kita tuliskan di sini sinus gitu ya. Untuk alfa maksimumnya adalah N1 dikali dengan kosinus theta kritis dibagi dengan N udara. Nah, kita untuk mendapatkan nilai dari theta kosinus theta kritis itu bisa kita tuliskan. Tuliskannya bisa kita tuliskan di sini ya, kalau kita gambarkan dari sinus theta kritis. Misalkan kita gambar di sini. Ini misalkan untuk sudut kritisnya, nilai sinnya adalah N2 dibagi N1, artinya di sini N2, di sini N1 ya. Maka di sini adalah akar dari N1 kuadrat dikurangi N2 kuadrat. Maka nilai kosinusnya adalah ini dibagi ini. Sehingga kita masukkan di sini nilai dari sinus alfa max itu sama dengan N1 ya, dikali dengan akar N1 kuadrat minus N2 kuadrat dibagi dengan NU.
Ini untuk menghitung sudut masukan maksimum. Nah, yang nilai dari ini ya, kalau biasanya kalau di sini datangnya dari udara, NU-nya sama dengan 1 ya. Nah, udara itu bisa dianggap 1, maka di sini bisa dituliskan nilainya berarti udara 1, maka tinggallah nilainya itu sama dengan ini. Akar dari N1 akar dari 1 minus sin atau N1 kuadrat dikurangi dengan N2 kuadrat. Dan kalau kita ini ada kali dengan N1 ya. Kosinusnya itu adalah N1 kuadrat minus N2 kuadrat dibagi dengan N1. Nah, N1-nya bisa kita coret ya di sini. Oke. Kalau NU sama dengan 1, nah dapatlah ini ya, nilai dari sin alfa ya. Alfa max. Itu tinggal akar dari N1 kuadrat minus N2 kuadrat. Atau istilahnya ini ya. Ini yang dinamakan sebagai numerical aperture. Inilah yang disebut sebagai NA. Numerical aperture. Atau bisa juga ini dituliskan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk delta. Delta di sini adalah besarnya beda indeks bias inti dan bebat. Di mana delta itu dituliskan N1 minus N2 dibagi dengan N1 ya, atau di sini N aksen itu adalah N1 ditambah N2 dibagi dengan 2. Nah, biasanya juga untuk menghitung nilai dari numerical aperture itu adalah akar dari 2N aksen kali dengan N1 dikali dengan delta. Atau bisa dituliskan kurang lebih N1 akar 2 delta. Nah, ini untuk menunjukkan nilai NA tadi adalah ini. NA itu karakter dari serat optik. Semakin besar NA-nya, maka dia akan semakin banyak ya kemungkinan sudut datang yang bisa dilewatkan agar cahaya ini bisa terpandu dengan baik pada serat optik. Ya, kemudian untuk jumlah moda yang terpandu di sini dituliskan dalam bentuk N besar. Dalam serat optik, step index dapat dihitung dengan sama prinsipnya seperti yang di planar tadi, yaitu menghitung dulu nilai frekuensi ternormalisasi atau disebut dengan V di sini, yang dinyatakan nilai N-nya itu sebanding dengan V kuadrat ya per 2, dengan nilai V adalah akar dari 2pi A per lambda 0, dengan A itu adalah jari-jari dari serat optiknya. Atau dari sini tadi namanya adalah NA gitu ya, numerical aperture. Jadi jumlah moda yang terpandu itu juga tergantung dari nilai numerical aperture-nya tadi. Nah, kalau nilai N aksen itu hampir sama ya dengan N1, yang berarti beda indeks bias antara inti dan bebat sangat kecil, maka jumlah moda yang dapat terpandu dalam serat optik bisa disederhanakan menjadi N sebanding dengan A kuadrat, jari-jari kuadrat, kali 2pi per lambda 0 kuadrat N1 kuadrat dikali dengan delta. Nah, besarnya parameter frekuensi ternormalisasi V mempengaruhi jumlah moda yang dapat terpandu dari rumusan tentang jumlah moda di atas dapat ditentukan radiusnya. Jadi di sini dibalik. Jadi misalkan ingin menjadi serat optik
moda tunggal atau dinamakan yang single mode, maka jari-jarinya bisa kita hitung dari persamaan ini tadi. Maka A-nya itu harus kurang dari atau sama dengan ini ya, 2,405 lambda 0 dibagi 2pi akar N1 kuadrat minus N2 kuadrat. Ini untuk mendapatkan pandu gelombang yang single mode atau moda tunggal. Nah, sebagai contoh di sini adalah untuk serat optik mempunyai indeks bias 1,53, kemudian indeks bias bebat atau claddingnya adalah 1,5. Kemudian bila serat optik ini berada di udara, berapakah besar sudut datang maksimum supaya berkas cahaya yang masuk dalam serat optik dapat terpandu, dan berapa nilai dari numerical aperture serat optik. Nah, untuk menyelesaikan ini sebenarnya kita tinggal menggunakan dulu yang tadi persamaan untuk menghitung nilai dari numerical aperture. Bisa kita cari dulu nilai dari beda indeks biasnya antara cladding dan inti. Kita tuliskan di sini tadi kumpulkan adalah delta ya. Delta tadi adalah N1 dikurangi dengan N2, kita bagi dengan N1, sama dengan kalau kita masukkan N1-nya adalah 1,53 dikurangi dengan 1,5, kemudian kita bagi dengan 1,53. Nah, kita dapatkan kurang lebih hasilnya 0, ini ya. 0196 lah, bisa dihitung ulang. Kemudian tadi kalau kita masukkan nilai dari numerical aperture dalam persamaan delta tadi adalah N1 kali dengan akar 2 delta ya. Maka sama dengan menjadi 1,53 kalikan akar 2 kali 0,0196. Oke, atau sekitar 0,303. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai dari sudut datang maksimum ya, nilai alpha max, itu berarti tinggal arcus sinus ya, atau sin min 1 dari NA tadi ya. Maka bisa dituliskan arcus sin dari 0,303 ya. Bisa dihitung kurang lebih nanti hasilnya adalah 17,6 derajat. Nah, kemudian kalau berapakah nilai dari radius ya, dari radius dari berapakah nilai dari radius maksimum sehingga serat optik berindeks bias N1 1,53 dan N2-nya 1,5 dapat beroperasi menjadi moda tunggal. Jadi mencari jari-jari maksimum agar bisa dikatakan sebagai pandu gelombang dengan tipe moda tunggal. Nah, untuk menghitung tadi ya kita sudah dapatkan persamaannya. Ya, untuk nilai A-nya kan harus kurang dari atau sama dengan ya 2,405 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan
2pi akar dari 1,53 kuadrat dikurangi dengan 1,5 kuadrat. Sehingga kurang lebih nanti hasilnya adalah sekitar 1,27 ya mikrometer. Oke, kemudian untuk jenis serat optik yang tipe graded index tadi ya. Jadi nilai indeks bias pada intinya itu mengalami penurunan dengan bertambahnya jarak dari pusat atau dia sebagai fungsi dari R ya. Nah, secara umum variasi dari indeks bias itu dinyatakan sebagai ini ya. Untuk nilai dari R kurang dari A, ini berarti di inti ya. R kurang dari A, nilainya adalah N1 akar 1 min 2 delta R per A pangkat gamma. Sedangkan untuk yang nilai R lebih besar atau sama dengan A, bisa dituliskan N1 akar 1 minus 2 kali delta. Dan A itu adalah jari-jari atau radius dari serat optik. Maka untuk rumusan delta sama yang tadi. Kalau misalkan di sini gamma sama dengan 2, maka fungsi penurunan indeks bias ya, berupa fungsi parabolik. Dan profil indeks bias pada inti serat optik graded index dikenal dengan mempunyai profil parabolik. Nah, dari rumusan tersebut, ketika profil indeks bias dapat dibentuk dengan mengambil nilai gamma tak hingga ya. Nilai gamma tak hingga jumlah moda yang terpandu dalam serat optik graded index dinyatakan dengan parameter indeks bias. Jadi jumlah modanya sebagai fungsi parameter indeks bias dituliskan di sini gamma dibagi gamma plus 2 ya A kuadrat kali 2pi dibagi lambda 0 N1 kuadrat kali delta. Besarnya beda waktu tempuh moda terendah dan moda tertinggi yang masih dapat terpandu oleh serat optik graded index dituliskan sebagai ini. Jadi kalau kita lihat di sini, maka karena tadi nilai indeks bias pada inti itu nilainya tidak sama, maka nanti akan timbul beda waktu tempuh. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai dari ujung. Misalkan di sini ada serat optik yang tipe tadi, atau yang tipe graded index. Nah, maka cahaya yang lewat di bagian inti gitu ya, paling inti R sama dengan 0, dengan misalkan di R sama dengan setengah A gitu ya, maka akan mempunyai selisih waktu atau di sini beda tempo karena indeks biasnya berbeda. Jadi kalau kita lihat di dasarnya itu cahaya itu merambat di sebuah medium dari rumus N sama dengan kan C ya dibagi dengan V. C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, V-nya di medium, maka nilai V-nya adalah C per N. Nah, kecepatannya itu bergantung pada nilai indeks bias. Sehingga karena indeks bias di inti dengan di jarak R ya tertentu dari pusat nilainya berbeda, maka kecepatannya akan berbeda. Kecepatan yang berbeda ini akan menimbulkan beda waktu tempuh dari cahaya yang melewati serat optik. Lah, beda waktu tempuh di sini dituliskan ya sebagai fungsi indeks bias, yaitu delta T-nya kurang lebih L ya, dikali dengan N1 dibagi dengan 8C dikali dengan delta kuadrat. Nah, kemudian secara umum di sini ya untuk beberapa aplikasi dari pandu gelombang tadi, ini misalkan untuk pandu gelombang yang tipe kanal ya strip itu bisa ini berupa menjorok ke dalam. Jadi prinsipnya sama, di sini ada ini film, ini untuk yang substrat, kemudian untuk yang covernya bisa dipakai untuk yang udara ya. Sebaliknya di sini bisa juga dibentuk dalam bentuk timbul seperti ini. Atau bisa juga di sini kalau kita hubungkan dengan materi yang sebelumnya kemarin ada modulasi gitu ya. Ini bisa kita
karakteristik di sini. Ini misalkan untuk yang filmnya. Kemudian kalau ini kita indeks bias dari film, dia mempunyai sifat yang kemarin yaitu elektrooptik gitu ya, elektrooptik. Di sini kita beri katoda, maka di sini akan timbul medan magnet. Nah, kalau dia filmnya itu mempunyai sifat yang elektrooptik, nah maka dia akan nilai indeks biasnya akan berubah karena pengaruh dari medan listrik di sini. Maka di sini bisa dipakai sebagai modulasi ya, atau bisa dirubah ya dengan nilai dari besarnya medan magnet yang di sini. Jadi ini gabungan ya dari dimodulasi kemarin. Nah, atau juga bisa di sini ya sebagai switching ya on off pada interferometer. Ini nilainya bisa diatur dari besarnya medan listrik di sini. Ini cahaya masuk bisa pecah menjadi dua gitu. Kalau satu lengannya itu bisa kita uji dengan apa namanya medan listrik. Nah, maka akan keluaran dari sinar pada padu gelombang ini akan mengalami perubahan akibat dari perubahan medan listrik di sini. Ini bisa aplikasi ya untuk modulator kemarin ya, modulator elektrooptik untuk yang interferometer untuk peristiwa interferensi di sini. Nah, kemudian untuk beberapa aplikasi tidak hanya sebagai transmisi saja ya, jadi untuk komunikasi mungkin yang lebih kita populer. Namun saat ini juga banyak dikembangkan sebagai sistem sensor di sini, serat optik sebagai sensor. Seperti contohnya di sini. Di sini ada serat optik. Nah, kemudian tadi ada prinsipnya, serat optik itu ada indeks bias inti dan indeks bias cladding. Dengan kita memberi perlakuan gangguan pada bagian claddingnya, bisa kita gunakan sebagai sistem sensor ya. Dengan kalau di sini claddingnya kita buang, kemudian kita beri partikel lain. Nah, partikel lain ini ternyata bisa sensitif ya, nilai indeks biasnya sensitif terhadap, misalkan bisa terhadap suhu, bisa sensitif terhadap pH, atau bisa juga terhadap konsentrasi tertentu. Nah, maka di sini bisa akan terjadi perubahan yang bisa kita deteksi dan kita manfaatkan sebagai sistem pada sensor. Nah, di contoh lain seperti ini untuk mensensor gas dan sebagainya. Kita bisa juga dengan metode yang lain, ini dengan memanfaatkan device ya, directional coupler misalkan, bisa digunakan untuk mendeteksi ini ya, perubahan larutan yang ada di tempat chamber ini. Misalkan ini pengaruh suhu ya, pengaruh suhu, maka larutan di sini akan mengalami perubahan indeks bias. Nah, ini bisa kita detek dengan metode optik. Nah, ini perubahan-perubahannya bisa kita lihat di sini. Oke, ini untuk pertemuan ya tentang sekilas dari serat optik, atau di sini kalau di peran dari pandu gelombang di sini sebagai fungsi transmisi, namun juga banyak diaplikasikan dalam suatu sistem optoelektronika, baik sebagai optika terpadu maupun bisa juga sebagai sistem sensor. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.